Hari ini tuh prosesnya adalah kita rekaman, kita recording untuk alat tiup dan strings. Proyek seperti ini tuh di Indonesia kan belum ada yang berani gitu loh untuk buat seperti ini. Bible yang dijadikan namanya radio play ya, mungkin apa yang kalimat yang benar, radio play gitu. Ayo, kerajaan Allah sudah dekat. Sorga sudah dekat. Semua haruslah bertobat. Terima kasih, aku dapat melihat. Terima kasih, aku dapat melihat. Terima kasih, aku dapat melihat. Dan begitu diajak dan tiba-tiba disuruh memerankan Tuhan Yesus, ya wah, itu di kepala saya tuh udah kecamuk, dalam diri saya juga bingung lah ya, maksudnya ini sesuatu yang tidak mungkin bagi saya sebenarnya, karena pertama saya bukan profesional, dan yang paling terlebih lagi saya memerankan Tuhan Yesus. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Menurut saya konsep ini benar-benar visioner. Dimanapun kita bisa dengerin, masukin di iPod, entah kita denger di mobil, kita bisa denger kapanpun firman Tuhan. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Saya Becky Tumewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Ini merupakan panggilan untuk saya dan juga merupakan bentuk pelayanan saya. Saya hari ini punya pengalaman baru nih. Saya baru tahu kalau ternyata saya bisa acting nangis ya. Tapi sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Saya juga yakin dalam hal ini juga ada campur tangan Roh Kudus, campur tangan Tuhan, bahwa ini harus menjadi proyek yang bagus dan menyentuh tanpa ada kepura-puraan gitu ya. Jadi akhirnya saya jadi nangis, ini air matanya masih ngembeng-ngembeng. Jadi ini tentunya merupakan pengalaman yang baru untuk saya dan saya nggak sangka saya punya kemampuan ini, dan yes, that's the most challenging part for me. But I'm glad now since I'm over it and I know this is gonna be great.
Kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah,
serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya, itulah pasal pertama ya. Refleksi sedikit dari pasal pertama ini. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu kita menyadari harusnya bahwa Allah itu mempunyai kuasa yang sungguh besar ya. Terlebih dengan kasus corona sekarang yang adalah hal yang besar bagi manusia di muka bumi ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menghentikan ya segala virus, bahkan virus corona yang dianggap tidak atau sukar mendapatkan obatnya ya. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menciptakan langit dan bumi, dia juga sanggup menghentikan virus corona ini. Untuk itu kita jangan takut, jangan khawatir bahwa Allah yang berkuasa. Baik, kita akan mendengarkan pasal yang kedua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu,
dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara-saudara, itulah suara kita pasal yang kedua dalam kitab Kejadian. Refleksi sedikit. Tuhan memberikan yang baik kepada manusia ya. Dan mereka tidak malu, dan juga adalah larangan Tuhan ya dalam yang kita dengar tadi. Nanti terkait itu nanti ada suatu hal yang mengerikan timbul ya pada pasal yang ketiga. Nah, saudara dengar baik-baik dan silakan mendengar pasal yang ketiga. Adapun ular ia dari segala binatang Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab,
ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. lalu firman-Nya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, saudara-saudara, itulah pembacaan Kitab Suara pasal 3. Ya, refleksi di mana kalau kita lihat ya, iblis itu mengolah kata-kata firman. Iblis juga hafal ayat loh. Tapi hafal ayat kemudian dia modifikasi sehingga manusia itu bisa tertipu.
Dan manusia sendiri itu menambah juga kata-kata daripada firman Tuhan. Itu kalau saudara baca seksama itu ada perbedaan, ya. Maka hati-hatilah, saudara harus sungguh-sungguh sering-sering juga mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengar sehingga saudara tidak tertipu. Ingat bahwa banyak penyesat. Nah, kita harus sungguh-sungguh sering mendengar firman Tuhan, mengingatnya, jangan cuma dengar dan juga melakukannya. Ya, saudara-saudara, dan juga kita lihat ada hukuman Tuhan kepada manusia, ya, yaitu pelanggaran, dan Tuhan itu adil dan Dia harus hukum manusia. Akibat melanggar dosa, manusia itu diusir dari hadirat Allah, diusir dari Taman Eden. Ya, saudara-saudara, itu refleksi yang ketiga, pasal ketiga, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 3. Kiranya dari apa yang kami dengar ini, ya Tuhan, kami percaya bahwa Allah itu berkuasa. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan mudahnya, dengan kuasanya yang hebat. Kami yakin, ya Tuhan, dalam setiap masalah yang kami hadapi, bahkan tantangan yang kami hadapi, kalau Tuhan beserta kami tidak perlu takut. Dan kiranya Tuhan dalam tantangan-tantangan kami boleh dapat melewatinya. Percaya pada kuasa Tuhan. Kemudian kami juga diingatkan supaya kami boleh ingat sungguh-sungguh firman Tuhan, merenungkannya sungguh-sungguh, dan juga jangan menambah-nambahkan kitab suci. Kemudian kami tahu keadilan Tuhan itu adil, sehingga kalau kami berdosa, kami pasti akan dihukum atau dihajar Tuhan. Ajar kami, ya Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan kuis. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar yang kita sudah boleh dengarkan. Saudara jawab, dan segera mungkin jawab di kolom komentar, ya. Nanti tulis nomor soalnya. Saya ada buat 5 soal. Jadi tulis nomor soalnya, jawab secepatnya. Nanti ya orang-orang yang pertama saya yang menjawab yang benar, saya akan bacakan. Kalau bisa, kalau tidak ada kendala streaming ini macet-macet, nah nanti saya akan bacakan, mungkin kalau bisa sekarang ataupun nanti besok. Jadi mungkin sekitar 5 orang yang menjawab cepat, saya akan bacakan ya siapa yang telah jawab benar, ya. Nah, saudara, kita akan masuk kuis Alkitab itu. Sekarang kita akan saya akan tampilkan soal pertama. Saudara segera jawab di kolom komentar, tulis nomornya, tulis jawabannya dengan segera. 5 orang teratas yang pertama saya akan sebutkan, mungkin juga pada saat ini. Kalau saudara sungguh-sungguh dengar, saudara bisa jawabnya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini ya cukup mudah, gak susah-susah. Mari saudara-saudara, siap-siap perhatikan pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya. Apa yang diciptakan Allah pada hari pertama? Ayo saudara-saudara. Saudara kan tadi sudah dengar pada pasal pertama, ya, penciptaan. Apa yang diciptakan Allah hari pertama? Ini soal 1 menit untuk bisa menjawab. Silakan saudara jawab segera di kolom komentar. Cepat, ya.
supaya jawaban saudara saudara membuktikan saudara sungguh-sungguh dengar. Ayo, putar lagi. Ya, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi hari pertama Tuhan ciptakan petang dan pagi. Saya coba lihat apakah ada yang telah menjawab benar. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 saja. Nah, saudara segera siapkan tangan saudara, ketik soal nomor 2 ini jawabannya ya, segera ya. Saya akan siapkan pertanyaan nomor yang kedua. Ini pertanyaan pasal 2. Nah, nih soalnya. Aduh, kehalang. Lengkapi ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau. Silakan jawab segera. Ayo. Ya. Ini jawabannya. Salah tangan. Jawabannya mati ya. Pastilah engkau mati kalau engkau makan buah itu ya. Nah, ya ada yang jawab siang dan malam. Jawaban pertama dari Julisista. Ya, hanya satu ya. Wah, ya. Soalnya yang nonton sedikit juga. Ya semoga yang lainnya nanti ikut, makin dalam mengikuti ya. Ya. Jawaban yang kedua belum ada jawaban. Oke, kita ke soal nomor 3. Ini di pasal entah 3 pasal 2, pertanyaannya saya lupa. Ya saudara dengar baik-baik yang pasal semua pasal saudara pasti bisa jawab. Ini pertanyaannya mudah. Ya, ini pertanyaan soal nomor 3. Manakah perintah Tuhan? Yang A, janganlah kau makan ataupun raba buah itu, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang B, janganlah kau makan buahnya. Yang selebihnya itu kata-katanya sama ya. Nah, janganlah kau makan ataupun raba buah itu, atau janganlah kau makan buahnya. Yang mana perintah Tuhan itu yang kita dengar? Tadi Tuhan sudah berkata ya, ada larangan itu ya. Ayo segera jawab, cepat. Bentar lagi. Sini salah tangan lagi. Ya, ini jawabannya ya. Jawabannya tulis, boleh huruf
waktunya saja. Nah, sekarang soal nomor keempat. Ayo saudara-saudara, jangan malu-malu. Ya salah nggak apa-apa ya. Tulis saja. Salah belajar lagi ya. Baca lagi, dengar. Soal yang keempat, manakah perintah Tuhan kepada manusia? Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Atau yang B, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, selebihnya itu kata-katanya sama. Nah, yang berbeda yang warna putih itu saja. Di situ yang A, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Yang B, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tadi jangan kau makan buahnya. Tapi yang tadi boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mana jawabannya? Ayo, saudara-saudara. Ini jawabannya. Semua. Yang ini ya jawabannya. Siapa yang jawab yang benar? Saya akan cek. Saya lihat jawabannya nggak ada pakai nomor soal ya. Buat nomor soal supaya jangan bingung. Nanti kan ada pertanyaan 3 sama pertanyaan yang terakhir ada mirip-mirip pertanyaannya, jawabannya ya. Jadi kasih tulis nomornya dan jawabannya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan yang kelima. Apa yang mereka lakukan saat mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu? Apa yang mereka lakukan saat mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu? Apa yang manusia lakukan saat itu? Saat dengar bunyi langkah Tuhan. Ayo, gampang sekali nih, terakhir, sangat gampang. Tulis jawaban saudara. Ingat ada nomor soalnya ya, jangan hanya jawabannya saja, supaya nanti boleh kita lihat dengan jelas. Ayo saudara, segera, dikit lagi waktunya ini. Iya, ini jawabannya. Iya, itu dia. Mudah kan? Kalau saudara lupa atau tak jawab, gimana nih? Saudara dengar atau enggak? Nah, itulah yang dilakukan manusia ya. Saat jatuh dalam dosa, mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi ngapain? Nah, itu ya jawabannya. Sama seperti kita ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, seringkali kita menghindar ya. Nah, itulah manusia. Ya, saudara, kuis Alkitab ini sudah habis. Besok kita akan dengarkan suara Alkitab pada pasal yang keempat sampai pasal yang berapa nanti saya pakai secara rutin kita 3 pasal. Bisa nanti 4 atau 5 pasal. Ya, tapi biasanya 3 pasal. Nah, di situ nanti ada kuis. Saudara, kita ada game supaya tidak bosan dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya kita ingat apa yang tadi kita dengar ya. Nah, saudara-saudara, kira-kira ada yang mau bertanya nggak di Facebook ya? Saudara bisa tanya saja di video streaming ini, apa saja yang mau saudara tanyakan. Nanti mungkin besok saya akan menjawabnya. Saya akan lihat saat selesainya streaming ini,
Dan besok saya akan review kembali mereview soal dan memberikan jawabannya. Nanti saya akan juga segera menjawab. Ya. Baiklah saudara-saudara, sampai jumpa besok pada malam hari jam 7 mulai. Semoga tidak ada gangguan. Tadi saya juga rencana jam 7 mulai, tapi tadi ada kendala, ada kemacetan. Tapi tadi pun ada yang kasih tahu saya bahwa videonya macet-macet. Ya, semoga kedepannya lebih lancar lagi. Soalnya memang saya pakai alat-alat yang sistemnya memang tidak canggih ya. Tapi semoga ini tidak terlalu mengganggu. Dan kalau mengganggu ya kedepannya saya akan pikirkan bagaimana caranya. Kiranya video streaming ini boleh memberkati saudara, saudara boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Saudara semakin lagi ingat akan firman Tuhan, saudara dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya ucapkan selamat malam, bye-bye.